La ilaha illallah, itu bukan mengaum setan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa singa adalah kucing besar. Dengan berat mencapai 200 kg dan mampu tumbuh hingga 10 kaki atau sekitar 3 meter. Menjadikannya sebagai terbesar kedua dari kelompok kucing besar setelah harimau. Menyandang predikat raja hutan meski sebenarnya lebih cocok disebut raja sabana atau padang rumput. Dan kerap disandingkan dengan simbol keberanian karena tidak gentar menyerang hewan apa saja. Kuda, burung elang, jerapah, bahkan gajah sekalipun. Namun apakah raja memang ditakdirkan untuk selalu menang dan tidak terkalahkan? Sebaiknya kamu saksikan sendiri videonya dan simpulkan di akhir. Adu kekuatan pertama datang dari gerombolan singa betina yang mencoba peruntungan melawan seekor landak. Hewan mungil ini walau terlihat lemah, faktanya bisa menjadi lawan tangguh dan merepotkan. Bukannya lari saat dikerubungi kawanan ratu sabana, landak kecil ini malah menantang gagah berani dengan duri mekar di sekujur tubuhnya. Sementara predator kita hanya bisa maju mundur tanpa berani mendekat. Hingga akhirnya memilih untuk pergi, merelakan makan malamnya. Wah, 1 poin untuk landak dan 0 untuk raja kita. Di lain tempat, rasa lapar membuat singa harus merasa berdaya. Kali ini, memilih lawan yang lebih berisi dengan ukuran berat hingga mencapai 300 kg dan tingginya sekitar 140 cm, yaitu zebra. Sebab perut lapar butuh banyak protein. Namun zebra tidak mau pasrah begitu saja. Meronta sekuat tenaga meski gigi-gigi tajam singa telah menusuk lehernya, hingga akhirnya berhasil lepas dan berlari kencang. Tetapi, singa juga tidak membiarkan buruannya pergi. Dia mengejar dan melakukan serangan sekali lagi yang langsung melumpuhkan zebra. Makan siang yang cukup untuk dinikmati beramai-ramai. Sepertinya raja mulai serius dan mendapatkan 1 poin. Begitu seriusnya hingga raja menargetkan buruan yang jauh lebih tangguh lagi, yaitu kuda Nil. Bertubuh tambun, kekar dengan gigitan tak kalah kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, sang raja pernah didepak keluar dari air oleh kuda Nil kecil. Lalu dibuat kewalahan setelah berhasil menggigit ekor sang mamalia Afrika itu. Luka-luka sang kuda Nil, namun tetap menolak untuk menyerah. Meski di akhir harus takluk juga karena luka yang semakin parah. Setidaknya ini kematian yang terhormat karena sudah berjuang. Dua kali menang, Raja Sabana sepertinya ketagihan berburu mangsa yang besar. Karena dagingnya bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Dan memenuhi kualifikasi untuk ini adalah gajah. Raja kita rupanya tidak ingin dianggap lemah menargetkan hewan yang ukurannya jauh di atas kuda Nil. Meski mereka cenderung memilih gajah yang paling kecil dan rentan. Langsung saja melompat terlihat mudah bagi singa meraih bagian tengkuk anak gajah yang terus berlari menuju induknya. Seketika, nyali raja ciut dan berbalik arah saat induk gajah yang marah berusaha menyeruduk. Namun jangan lupa singa betina berburu berkelompok, dan berkat kerjasama itu gajah mampu dikalahkan. Besar kepala telah menaklukkan 3 lawan besar berturut-turut, singa mencoba memilih lawan yang berbeda. Tidak hanya besar, tetapi hewan penyandang predikat yang tertinggi yang masih hidup, jerapah. Rombongan raja bahkan sampai dibuat bergelantungan di kaki-kaki jerapah seperti ini. Berhasil naik ke punggung pun, jerapah tidak goyang dan masih bergerak. Berlari di antara kawanan pemangsa lapar sambil mendaratkan 1 tendangan telak yang membuat satu singa tersungkur, tidak berdaya dan dipermalukan. Tidak ada perlawanan berarti. Singa harus merelakan mangsanya dan mungkin akan berpikir 2 kali untuk berburu jerapah lagi. Tidak ingin larut pada kekalahan pemangsa, puncak kita kembali memulai pertarungan. Entah karena ingin menutupi momen memalukannya bersama jerapah, hingga menantang pembunuh lain dari Afrika, kerbau hitam dengan tanduk kokoh di kepala. Berdiri saling berhadapan, 1 lawan 1, saling serang dan malah membuat singa jantan lari terbirit-birit. Sementara pertarungan di kubu sebelah ternyata telah dimenangkan oleh para singa betina yang melahap anak kerbau buruannya. Namun,
kemenangan itu tidak berlangsung lama karena kawanan kerbau yang solid kembali menyerang dan memukul mundur para singa yang terlihat ragu menghadapi keganasan kerbau yang murka. Sang raja bahkan harus pasrah tersungkur, diseruduk berulang-ulang tanpa bisa bangkit berdiri. Pertarungan ini membuatku merinding melihat kekompakan para kerbau. Kapok berhadapan dengan lawan yang berukuran besar sehingga mengubah target ke bangsa yang ukurannya dan cara hidupnya jauh berbeda, yaitu ular. Hewan melata yang dalam banyak kasus bisa saja menang jika berhasil menyuntikkan racun ke tubuh lawan. Namun, ular yang tidak berbisa seperti piton dan anaconda yang mengandalkan lilitan seringkali bernasib sial seperti ini. Terlalu kenyang dan tidak bisa bergerak, santapan mewah untuk perut singa. Tidak berhenti sampai di situ, singa kembali bertemu lawan di medan perang, namun kali ini tujuannya bukan sekedar urusan perut. Dalam misi mencari anak singa yang terpisah dari kawanan, yang entah bagaimana ceritanya bisa berada di tangan babun. Tidak mudah meminta anak singa kembali, butuh aksi kejar-kejaran dengan babun yang dikenal agresif dan tidak segan menyerang siapa saja. Meski bagi singa itu bukanlah masalah besar, karena tubuhnya yang paling besar 40 kg hanya butuh satu gigitan untuk tunduk di hadapan singa. Sepertinya para babun salah memilih lawan bermain. Yang lebih berani adalah aksi penguasa angkasa elang ini. Ketika hujan turun dan singa-singa berlindung di balik pohon, elang memanfaatkan kesempatan menculik satu ekor anak singa dalam cengkraman cakarnya yang kuat. Dibawa terbang lalu mendarat untuk makan. Namun belum sempat dilumpuhkan, bala bantuan segera datang. Dalam sekejap, sekeliling elang telah berdiri anak-anak singa yang penasaran dan induk yang ingin balas dendam. Tidak gentar apalagi mencoba kabur, elang justru mengepakkan sayapnya mencoba menyerang dengan paruh dan cakarnya. Sayang sekali, ia kalah jumlah dan terpaksa diam menjadi tontonan singa. Dan pertarungan terakhir ini, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai penyerangan yang dilakukan anjing. Bagaimana tidak, sepasang singa yang berbaring malas tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan seekor anjing yang menggonggong dan mencoba menggigit satu dari mereka. Singa yang syok tampaknya bingung dan tidak mencoba melakukan perlawanan, hanya diam dan menghindar. Sementara yang ini hanya balas mengaum ketika seekor anjing terus saja menggonggong di depannya. Ya, mungkin mereka sedang terlibat argumen.